Kata Nabi SAW, lan tamut nafsun hatta tastakmil rizqaha. Jiwa itu tidak akan wafat sampai disempurnakan rizkinya. Ini menunjukkan kalau rizki dan ajal itu sama-sama telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ajal akan menjemput manusia, begitu juga rizki akan menjemput manusia. Ya, kemanapun manusia lari, ajal pasti menghampiri dia. Begitu juga rizkinya. Ya, rizkinya akan mendatangi dirinya. Maka dua hal yang akan melekat pada manusia, ajal dan rizki. Sebagaimana ajal ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, maka begitu juga rizki seseorang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, fattakullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang terbaik. Yang pertama disuruh bertakwa, yang kedua wa ajmilu fit talab. Carilah rizki dengan cara yang terbaik. Ya tayyib. Yang terbaik, rizkinya halal dan cara pendapatkannya juga baik. Disuruh untuk bertakwa karena takwa sumber semua kebaikan. Kemudian yang kedua disuruh mencari rizki dengan cara yang terbaik. Ya, karena di sisi Allah Azza wa Jalla tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Ya, di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Makanya subhanallah, antum lihat, segala sesuatu Allah menjadikan sebab ada dua. Usaha itu ada usaha syara' lewat syar'i, usaha syar'i, yang kedua ada usaha duniawi atau kauni. Usaha dunia dan usaha syar'i dari sisi agama. Pengobatan itu ada pengobatan medis dunia, ada pengobatan syar'i. Kayak minum air zam-zam termasuk pengobatan syar'i. Ruqyah termasuk pengobatan syar'i. Ya, karena ada dalilnya yang menunjukkan kalau itu ada keutamaan. Ya, air zam-zam, padahal airnya sama nggak warnanya? Ada nggak misalnya orang bilang air sumur di Masjid Asy-Syifa dawa likulli da'? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu ditentukan dengan nas, dengan dalil. Nah, zam-zam ada dalilnya. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sebagaimana niat orang yang meminumnya. Nah, ada kauni, ada sisi medis dunia. Seperti ke dokter, minum obat kimia dan yang lainnya. Begitu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada sisi syar'i, ada sisi kauni. Kayak menghafal, itu sarana untuk mendapatkan ilmu. Membaca, menghafal, meringkas, menulis, mencatat dan yang lainnya. Nah, dari sisi syara' berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma faqihni fid din. Kemudian dari sisi syara' bertakwa. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Begitu juga dalam mencari rizki. Dalam mencari rizki itu ada sisi duniawi, kauni, ada sisi syar'i. Ya, sisi duniawi seperti mungkin manajemen keuangan, kemudian mungkin iklan atau yang semacamnya. Ada sisi syara'. Sisi syara' itu sebab-sebab syar'i yang bisa mendatangkan rizki. Seperti bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Shadaqah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya, tidaklah kalian menginfakkan sesuatu melainkan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang silaturrahim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dibanyakan rizkinya, maka sambunglah tali silaturrahim. Nah, ini termasuk jamal fit talab. Cara meraih rizki yang baik, dia memperhatikan sebab-sebab syar'i sebagaimana dia memperhatikan sebab-sebab kauni atau duniawi. Cuma sebagian orang dia selalu
berusaha untuk memikirkan cara-cara sebab-sebab atau cara-cara dunia, tapi dia tinggalkan sebab-sebab syar'i untuk mendatangkan rizki Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berdoa, sedikit ibadah, dia tidak silaturrahim, tidak atau sedikit sedekah dan yang lain-lainnya. Padahal meraih rizki dengan cara yang syar'i masyru', disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya lihat, la yunal ma 'indallah illa bi ta'atihi. Tidak bisa diraih di sisi Allah kecuali dengan ketaatan. Ya, semakin orang itu taat, semakin diperbanyak keberkahan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua orang, adik kakak. Yang satu menuntut ilmu syar'i, yang satu mencari rizki. Maka yang mencari rizki ini mengeluh kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana mencari rizki sedangkan saudara ana fokus belajar tidak mencari rizki. Ana yang membiayai dia. Mungkin masuk saudaranya dia juga pengen kalau saudaranya itu mencari rizki dengan dia. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau dikasih rizki karena sebab tadi. Sebab membiayai saudaranya menuntut ilmu syar'i. Nah ini sebab syar'i. Ya, sebab syar'i untuk mendapatkan rizki Allah Azza wa Jalla. Lihat Zakaria, Maryam, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, mereka fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sampai dikasih rizki berbentuk karamah, itu ada makanan setiap dia masuk ke musholanya, ada makanan langsung dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan semua ketaatan itu mendatangkan rizki. Ini juga batilnya perkataan seseorang yang mengatakan, ya, kalau seseorang mengerjakan ketaatan itu akan menghalangi rizki Allah Azza wa Jalla. Dia sholat membuang-buang waktu. Dia sedekah akan mengurangi rizki. Dia nafkah akan mengurangi rizki. Ini semuanya perkataan batil. Ya, kalau seandainya dia berani mengeluarkan uang untuk modalnya, untuk usahanya, ya, sedangkan dia spekulasi dunia, kenapa dia tidak berspekulasi jual beli dengan Allah Azza wa Jalla? Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dan dia berharap kepada Allah agar Allah memberkahi apa yang dia miliki. Allah memberkahi apa yang dia miliki. Kemudian di akhir hadis, lihat subhanallah, setelah Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang ajal, tentang rizki, tentang cara meraih rizki tersebut, di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, wa inna Allah ja'ala ar-ruh wal farah fir ridha wal yaqin. Lihat subhanallah, Allah Ta'ala menjadikan ketenangan dan kebahagiaan dalam dua hal. Apa yang pertama? Ridha, yang kedua yakin. Ya, makanya seseorang kalau dia yakin kepada Allah, kalau Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rizki, dan dia yakin rizki Allah tidak diraih kecuali dengan ketaatan, kemudian yang kedua dia ridha dengan semua pemberian Allah, maka ganjarannya, balasannya al-farah. Dia dikasih oleh Allah ketenangan dan kebahagiaan. Makanya seseorang kalau senantiasa ridha dengan semua pemberian Allah dan dia yakin dengan Rabbnya Azza wa Jal, itu akan dimasukkan ke dalam hatinya al-farah, kebahagiaan dan ketenangan. Ya. Dan waja'ala al-ham wal huzn. Allah jadikan kesedihan dan kegundahan fi syak was sukhut. Di dalam keraguan-raguan dan kemurkaan. Dia murka, tidak merasa puas dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, dan dia ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu buahnya menumbuhkan alham, kegundahan, dan juga al-huzn, ya, kesedihan. Ya, maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keridhaan setelah ketetapan takdir.
Dan di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih. Ya Allah, berikanlah aku qanaah, keridhaan dengan semua karunia yang kau berikan kepadaku. Dan afdal al-manazil, kedudukan yang paling utama itu kedudukan ridha. Seseorang bisa ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perkataan dia, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Dia ridha Allah yang memberikan rizki dia dengan takaran yang ditentukan oleh Allah. Dia ridha dengan semua keputusan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Dia ridha dengan semua takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dia ridha ketika Allah memberi. Dia ridha ketika Allah mengambil. Ya, dia mengatakan raditu billahi rabba. Oleh karena itu para sahabat dikatakan apa oleh Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita semua sifat ridha kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih tinggi? Sabar apa ridha? Mana yang lebih tinggi? Ridha itu setingkat setelah sabar. Sabar itu definisinya habsun nafas, menahan jiwa. Jadi jiwa itu pengen berontak, ditahan sama dia. Ya, itu sabar. Sedangkan ridha menerima semua keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ridha itu satu tingkat di atas kesabaran.